Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur sehingga kita masih hidup di bumi ini, yang dimana ternyata saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini ada sebuah harapan, ada sebuah ambisi, ada sebuah keinginan dan mimpi agar mereka dikembalikan lagi ke kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sekarang kita tinggali. Ternyata itu merupakan sebuah impian terbesar bagi mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Bahkan mereka memohon walaupun sesaat, seyogianya sekiranya mereka bisa dikembalikan ke dunia ini walaupun sesaat. Untuk apa? Agar mereka bisa memperbaiki amalan-amalan ibadahnya, memperbaiki sholatnya yang mungkin dikerjakan ala kadarnya, dan menyia-nyiakan waktu semasa hidupnya dan lain sebagainya, tertipu dan terlena dengan aktivitas dunia dan lain sebagainya, sehingga melupakan visi misi kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan mengkaji diri, mengkaji firman-firman ilahi agar kita senantiasa hidup dalam kewarasan, dalam cahaya keimanan, sehingga kita tidak terlena, tertipu di kehidupan dunia ini yang hanya satu kali kita hidup di sini. Dan semoga sahabat yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga tegar dalam ujian tersebut sehingga mendapatkan sebuah titel, mendapatkan sebuah kategori hamba-hamba Allah yang lulus dalam ujian-ujiannya. Dalam kehidupan ini, reward dan punishment seolah-olah menjadi sebuah sistem dalam mendidik diri, sistem dalam dunia pendidikan, sistem dalam kita mendidik anak-anak kita dan keturunan kita. Siapa mereka yang melaksanakan sebuah titah, perintah atau tugas dengan baik, dengan maksimal, maka dia mendapatkan sebuah reward, sebuah hadiah. Dan sebaliknya, ketika seseorang melanggar aturan, seorang murid melabrak aturan, melakukan sebuah pelanggaran dan lain sebagainya, ya. Dan juga mungkin konteksnya dalam keluarga, istri kita melanggar sesuatu yang sudah disepakati, atau anak kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka ada sebuah punishment. Seolah-olah reward dan punishment ini menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah aturan agar manusia itu hidup dalam kewarasan, agar seseorang itu hidup dalam jalan yang benar, on the track. Nah, maka dalam konteks keagamaan, reward dan punishment ini ya banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana barang siapa yang di antara manusia yang menjadi hamba Allah, dia mengekang dirinya di dunia ini, karena pada hakikatnya bagi orang yang beriman, dunia ini adalah seolah penjara. Dalam artian dunia ini adalah sebuah penjara yang dimana seorang yang beriman itu
Dia tidak bisa melakukan sesuatu apapun yang dia mau, sesuatu apapun yang hawa nafsunya inginkan, tidak bisa melakukannya secara bebas. Maka di sini bagi mereka yang beriman dan beramal dan beramal kebaikan, maka akan mendapatkan sebuah reward dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya dalam ketaatan, atas kesabarannya dalam menempuh ujian yang pahit, ujian yang menghimpit, yang menggalaukan pikiran. Dia tetap bersabar, dia tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap hidup dalam kewarasan, dalam cahaya keimanan. Maka kesabaran dan keteguhan imannya ini, walaupun dunia menghimpitnya, tetapi Allah bukakan kehidupan yang begitu lapang, di kehidupan yang sebenarnya, di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mengekang dirinya, manusia yang hidup semaunya, hidup sesuai hawa nafsunya, bebas tanpa aturan, ya mungkin walaupun dia berstatus agamanya Islam, tetapi Islam mungkin hanya sebatas identitas di KTP saja, tetapi nilai-nilai keislaman itu begitu jauh dalam kehidupannya. Ketika Allah memanggilnya untuk sholat 5 waktu, terasa begitu berat dilaksanakan. Apalagi dengan melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat 5 waktu, begitu terasa berat. Maka ketika kita merasakan sebuah rasa berat dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah, maka ada sesuatu yang perlu kita cek dalam hati kita. Jadi bukan hanya ketika kita merasa sinyal tubuh kita memberikan sebuah sinyal-sinyal negatif, dalam artian ini sepertinya tubuh ini memberikan sebuah sinyal bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan kita sedang sakit dengan beberapa rasa dalam tubuh yang kita rasakan ini. Ya, kita memberikan sebuah perhatian, datang ke dokter, pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika hati kita itu sakit, ketika hati kita itu tidak baik-baik saja, kita biasa saja, seolah-olah dunia ini ya aman, baik-baik aja, kehidupan ini nggak ada sesuatu yang perlu diperhatikan, tidak ada sesuatu yang perlu dicek dalam jiwa kita. Nah, maka ketika kita merasakan berat dalam ibadah, atau bahkan kita tidak merasakan sensasi kenikmatan dalam bersujud, dalam mentadaburi Al-Quran, maka kita harus mengevaluasi diri kita. Perbuatan dosa apa yang sudah kita lakukan, perbuatan maksiat apa yang kita lakukan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, begitu kering jiwa kita, maka jangan berhenti. Kenapa? Karena bisa jadi dengan ikhtiar yang kita lakukan secara konsisten, secara istiqomah, Allah melunakkan hati kita, Allah membersihkan kaca-kaca jiwa kita, sehingga kita bisa mendapatkan cahaya nur ilahi, ya, sehingga jiwa kita itu terang benderang dengan hidayah dan taufiknya. Sahabat yang berbahagia, di antara ayat Al-Quran yang dimana memberikan sebuah gambaran kehidupan kita di akhirat kelak, ya, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam surat An-Naba, Allah memberikan sebuah gambaran agar kita mendapatkan sebuah gambaran dalam mindset kita, dalam imajinasi kita, bagaimana kehidupan di akhirat kelak. Dan ini juga sebenarnya meneguhkan keimanan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat meninggalkan. Nah, mindset inilah yang
harus kita tanamkan setelah membaca keterangan Al-Quran, bagaimana gambaran kehidupan di akhirat kelak. Dan juga hal ini memberikan sebuah poin penting bagi kita bahwa dunia ini bukanlah tempat bersenang-senang, tetapi dunia ini adalah tempat bercocok tanam kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, poin besarnya adalah bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Tidak ada manusia yang lepas dari hukum sunatullah ini. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti mereka akan menghadapi ujian. Selesai ujian satu, mereka akan menghadapi ujian lainnya dan seterusnya sampai waktu umur hidupnya di dunia ini selesai. Maka yang perlu kita catat dan kita tanamkan adalah agar kita bisa lulus menghadapi sebuah ujian, baik ujian itu yang dirasakan manis oleh hawa nafsu kita atau ujian yang dirasa pahit oleh hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka petunjuk Rasulullah, sebuah clue atau petunjuk agar kita lulus menghadapi ujian di dunia ini adalah dengan sabar dan syukur. Ketika diberikan ujian dengan manisnya kehidupan, maka kita harus bersyukur, kita harus waras diri untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan, sehingga ujian dengan kelapangan hidup itu bisa mengantarkan dia menjadi hamba yang sukses di mata Allah. Dia sudah melalui ujian manisnya dengan lulus, ya. Dan sebaliknya, ketika diberikan sebuah ujian yang pahit, yang menghimpit jiwa, yang menggalaukan pikiran, maka solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harus bersabar. Tetapi di sini kita harus sadar diri, harus waras diri bahwa kita tidak bisa memilih ujian yang kita inginkan. Saya mah ingin ujian yang manis-manis aja, nggak mau ujian yang berasa pahit, nggak bisa. Itu di luar kontrol kita. Kita tidak bisa memilih ujian. Aku mah pengen dapat ujian yang manis-manis, nggak mau yang pahit-pahit. Itu di luar kendali kita. Itu di luar kontrol kita sebagai hamba Allah. Itulah salah satu poin penting bahwa takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di luar kemampuan kita. Kita tidak memiliki daya dan upaya untuk menebus atau untuk menembus ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada dalam kendali kita bukanlah berkaitan dengan pilihan-pilihan takdir, tetapi yang ada dalam kendali kita adalah sudut pandang kita melihat ujian tersebut, bagaimana kita menyikapi ujian tersebut, bagaimana kita menjaga kewarasan diri kita, bahwa kita itu orang yang beriman kepada Allah, maka itulah yang ada dalam kendali kita. Maka seyogianya kita sebagai hamba Allah hidup dalam kewarasan. Kita fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Kita membangun sebuah perspektif atau sudut pandang yang positif. Sederhananya adalah kita membangun sebuah pola pikir senantiasa berhusnuzon kepada Allah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ya, walaupun hal ini tidak mudah gitu untuk dipraktekkan, mudah untuk diucapkan, tetapi kita perlu mujahadah atau kesungguhan dalam praktek kita ketika kita benar-benar head to head atau berhadapan dengan ujian yang
kita jalani. Dalam surat An-Naba, Allah memberikan sebuah cuplikan bagaimana gambaran kehidupan di akhirat kelak. Di surat An-Naba ayat 21 dan seterusnya, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam, neraka jahanam itu adalah terdapat tempat yang mengintai. Ada yang menafsirkan bahwa mirsada di sini adalah tempat kembali bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang menafsirkan mirsada di sini, tempat mengintai ini adalah malaikat senantiasa mengawasi mereka, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tentunya ya untuk melaksanakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mereka yang tidak mau tunduk patuh dan mengikuti cahaya petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Lil taghina ma'aba, bagi mereka yang berlebih-lebihan, bagi mereka yang melampaui batas ya di kehidupan dunia, melabrak aturan, hidup dalam kesewenang-wenangan, hidup dalam dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, maka neraka jahanam adalah menjadi tempat kembalinya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang begitu panjang dan lama. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba, mereka di dalamnya tidak merasakan sebuah kesegaran, tidak merasakan kesejukan dan minuman di dalam neraka tersebut. Begitu tersiksa. Bagaimana kita ketika kita kehausan, ya, ini contoh yang sangat sederhana. Mungkin ketika kita buka puasa ternyata air galonnya habis, atau ketika dalam perjalanan kita kehabisan bekal air minum, atau ketika kita naik gunung kehabisan air minum dan tidak ada sumber minum. Bagaimana sebuah penderitaan yang kita rasakan yang sungguh tidak nyaman sekali. Lalu bagaimana di neraka yang bukan hanya haus tetapi siksaannya begitu luar biasa. Illa hamimau wa ghasaqa, ya. Mereka yang ada dalam neraka tersebut, mereka tidak mendapatkan kesegaran, tidak mendapatkan minuman kecuali ya air yang begitu panas ya dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebuah balasan yang setimpal. Inilah salah satu cuplikan bagaimana kengerian kehidupan manusia di akhirat kelak, yang mereka hidup jauh dari kewarasan, dalam artian mereka lupa dengan tujuan mereka diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Mereka melupakan itu. Mereka tidak mau memaksakan dirinya untuk mengkaji ilmu, untuk menambah ilmunya sebagai cahaya kehidupan yang akan menerangi setiap langkah-langkah kehidupannya, sehingga dia mempunyai sebuah mindset, mempunyai sebuah pikiran yang benar, jalan yang benar. Dan juga di sini ada sebuah cuplikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersabar dalam kehidupan dunia. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, mereka mendapatkan sebuah keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, ya.
keberuntungan, sebuah kenikmatan. Mereka hidup di taman-taman yang indah, ya, kebun anggur, wa kawa'iba atroba, para bidadari yang seumuran, yang cantik jelita, wa ka'san dihaqa, dan juga ya sebuah gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman yang begitu segar. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Mereka tidak mendengar dalam kehidupan surga ini sebuah ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, ucapan-ucapan yang penuh dengan kesia-siaan ataupun dusta. Yang terlontar dan tersampaikan adalah ucapan-ucapan yang baik, ya. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu merupakan sebuah balasan dari Tuhanmu, ya, sebagai sebuah pemberian yang begitu besar. Nah, itulah sahabat gambaran cuplikan bagaimana kehidupan kita setelah meninggalkan dunia ini. Maka sangat penting kita menyisihkan waktu untuk senantiasa menengok rumah hati kita, menengok hati kita, apakah hati kita itu masih hidup, ataukah hati kita sedang sakit, atau bahkan hati kita dalam keadaan mati, sehingga kita pun tidak mendapatkan respon positif atau tidak ada sebuah dorongan jiwa kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati kita sedang tidak baik-baik saja. Maka bagi orang yang beriman, ya, sebodoh-bodohnya orang yang beriman, mereka mampu melihat dan memvisualisasikan, mendapatkan sebuah gambaran setelah kehidupan ini. Mereka sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran kehidupan apa saja yang mereka akan lalui, alam mana saja yang akan mereka lalui, dan mereka akan mendapatkan sebuah gambaran bagaimana reward dan punishment dari Allah Subhanahu wa taala di surga dan di neraka. Itulah keberuntungan orang-orang yang hidup dalam cahaya keimanan dan keislaman. Mereka hidup dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam track yang benar. Tapi sebaliknya, secerdas-cerdasnya manusia yang mereka tidak beriman kepada Allah, yang mereka ingkar terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya, merasa dirinya itu cerdas, merasa dirinya itu mempunyai sebuah kemampuan di atas rata-rata orang, menganggap agama itu menjadi sebuah candu, menganggap nasihat-nasihat keagamaan itu seolah-olah membodohkan dirinya dan lain sebagainya dari subhat-subhat setan yang dimasukkan ke dalam jiwanya. Maka secerdas apapun manusia, tapi mereka tidak beriman atau ingkar kepada wahyu Allah, ya, maka sungguh mereka hidup, kecerdasannya itu hanya sebatas dunia saja. Mereka tidak mampu untuk menembus kehidupan, ya, setelah meninggalkan dunia ini. Mereka tidak mendapatkan sebuah gambaran yang jelas. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, ada digambarkan mereka yang berpikir bagaimana Allah membangkitkan manusia padahal manusia sudah mati, tubuhnya sudah hancur, tinggal tulang benulang. Bagaimana Allah membangkitkan? Inilah salah satu sampel kecil dari manusia yang mendewakan akalnya. Jadi nggak nyampe akalnya untuk mendapatkan gambaran, untuk memvisualisasikan kehidupan setelah kematian.
Semoga kita senantiasa adalah dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidup dalam kewarasan diri, hidup dalam cahaya keimanan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang Allah tidak suka, kesombongan, ketakaburan, ujub dengan amal, kelebihan yang Allah berikan, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita, keluarga kita, dan keturunan kita, sehingga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian sahabat, insya Allah kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.